Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang inheritance. Jadi ini adalah salah satu konsep PBO yang ada dari beberapa konsep. Nah, setelah objek dan kelas terus enkapsulasi, selanjutnya adalah inheritance, yaitu pewarisan. Jadi sistem pewarisan ini sama seperti yang ada di dunia nyata. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya seperti kalian kan punya orang tua. Nah, orang tua itu pasti memiliki sifat yang diturunkan untuk anaknya. Nah, begitu juga di konsep PBO. Dia memiliki orang tua dan juga memiliki anak. Nah, inheritance itu merupakan proses pewarisan data dan metode dari suatu kelas yang telah ada kepada suatu kelas baru. Jadi, mewariskan data dan metode dari suatu kelas ke kelas yang baru. Nah, kelas yang mewariskan itu disebut dengan superclass atau parent class atau base class. Kalau bahasa Indonesianya biasanya kita bilangnya induk kelas. Nah, sedangkan yang mewarisi sifat disebut dengan subclass. Ada child class, derived class, atau kita bilang namanya anak kelas. Jadi banyak nama. Nah, kalau kalian dengarnya superclass berarti dia subclass. Kalau dia parent class berarti child class, base class berarti derived class. Atau bahasa Indonesianya induk kelas dan anak kelas. Nah, subkelas tidak dapat mewarisi anggota privat dari superkelasnya. Materi sebelumnya kan kita sudah belajar enkapsulasi bahwa privat itu hanya bisa digunakan pada kelas itu sendiri. Nah, jadi jika ada metode atau atribut yang menggunakan private, berarti dia tidak bisa dipanggil di induk kelasnya atau di subkelas. Nah, dengan inheritance, kelas yang baru akan mirip dengan kelas yang lama, namun memiliki karakteristik yang baru. Nah, jadi fungsi dari inheritance ini, subkelas itu nanti akan memiliki beberapa metode yang sama dengan superkelasnya, tapi memiliki karakteristik yang berbeda. Nanti kita contohkan ya, apa karakteristik itu. Nah, di dalam Java, subclass hanya bisa memiliki satu superclass, yaitu single inheritance. Sedangkan superclass bisa memiliki satu subclass. Jadi, induk kelas itu hanya bisa memiliki subclass itu hanya bisa memiliki satu induk kelas. Sedangkan induk kelas bisa memiliki banyak subkelas. Namanya induk kan pasti memiliki anak ya. Kalau anak kan hanya memiliki satu induk. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, untuk menerapkannya menggunakan statement extend. Nah, statement ini adalah fungsinya untuk mewariskan sifat dari superkelasnya atau induk kelasnya. Nah, contohnya seperti ini. Ada induk kelas yang namanya kelas manusia. Nah, terus untuk subkelasnya ada hacker, desainer, dan programmer. Nah, sifatnya adalah behaviornya atau perilakunya ada set nama, string nama, set makan, string makan, get nama, get makan, dan kerja. Nah, untuk subkelasnya atau anak kelasnya di hacker, pada kelas hacker, desainer, dan programmer masing-masing memiliki metode begadang. Nah, secara gramatikal atau secara bahasa bisa dikatakan bahwa programmer adalah manusia, desainer juga manusia, hacker juga manusia. Jadi semua sifat yang ada pada manusia akan diwarisi oleh programmer.
akan diwarisi desainer dan juga hacker. Nah, jadi atribut yang ada di sini atau metode yang ada di sini maka itu akan diwariskan ke programmer, desainer, dan hacker. Nah, kalau dia itu arahnya semakin ke atas, itu berarti dia semakin general atau umum. Sedangkan semakin ke bawah, dia semakin spesifik. Dari dari induk kelas ini kan memiliki sifat yang umum. Nah, kalau sudah sampai ke anak kelasnya berarti dia akan menjadi lebih spesifik. Sifatnya akan lebih spesifik. Nah, terus ada cara atau keyword untuk memanggil metode yang ada di induk kelas. Jadi, subkelas ini bisa memanggil metode-metode yang ada di kelas induknya, di kelas manusia, yaitu dengan menggunakan keyword super. Nah, super di sini digunakan oleh subkelas untuk memanggil konstruktor, atribut, dan metode yang ada pada superkelasnya. Nah, contohnya seperti ini, menurut super dalam kurung super terus ada parameter di dalamnya. Nah, dalam anunya cara pemanggilan codingnya super terus nama atributnya, contohnya apa, nama, kelas, jenis kelamin. Terus super nama metodenya set makan atau get makan. Nah, contohnya seperti itu untuk memanggilnya. Nanti akan kita coba ya penggunaan super dan extend untuk memanggil subkelas, untuk memanggil kelas induknya. Nah, terus ada yang namanya method overriding. Overriding method adalah kemampuan dari subkelas untuk memodifikasi metode dari superkelasnya, yaitu dengan cara menumpuk atau mendefinisikan kembali metode superkelasnya. Nah, contohnya saya lihatkan yang ada di decoding ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, overriding dan overloading. Perbedaan overriding dan overloading. Kita cari penjelasannya. Di sini ada. Nah, ada kalanya metode yang diwariskan itu perlu diubah sesuai kebutuhan spesifik dari subkelas tersebut. Nah, perubahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu overriding dan overloading. Overriding adalah pembuatan metode baru pada subkelas yang sama persis dengan superkelasnya. Sedangkan overloading adalah pembuatan metode baru pada subkelas yang sama dengan metode superkelasnya, namun parameternya berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah kelas induk kelas. Namanya ada kelas hewan. Dan ini adalah konstruktor. Konstruktor itu apa? Konstruktor itu adalah nama metode, tetapi namanya adalah sesuai dengan nama kelasnya. Nah, kalau di sini kelas hewan, berarti nama konstruktornya adalah kelas hewan. Nah, terus ada metode namanya void makan di kelas induk. Nah, terus ini adalah kelas anaknya, anak kelasnya atau subkelasnya. Nah, untuk memanggilnya kan menggunakan extend tadi ya. Nah, extend fungsinya adalah untuk subkelas bisa mewarisi sifat-sifat yang ada di induk kelasnya, yaitu kelas hewan. Terus konstruktornya public kucing. Nah, ini yang dinamakan method overriding, yaitu membuat metode yang sama persis dengan yang ada di induk kelasnya.
Ini kan public void makan. Di sini public void makan. Jadi dia sama persis nama metodenya. Walaupun isiannya adalah berbeda. Sedangkan overloading itu adalah nama yang sama, metode dengan nama yang sama, tetapi memiliki ada perbedaan. Contohnya yaitu dengan penambahan variabel. Itu namanya overloading. Nama yang sama tetapi ada yang berbeda. Yaitu parameternya. Itu namanya metode overloading. Jadi ada perbedaan antara overriding dan overloading. Nanti kita coba. Balik ke modul. Nah, di modul ini, contoh overriding adalah pada metode keterangan dan juga metode hapus yang ada di kelas kendaraan. Nah, di sini ada nanti kita menggunakan metode overriding. Nah, sekarang kita coba dulu penggunaan kelas manusia. Nah, di sini ada induk kelas manusia, terus programmer, dan juga classman-nya. Nah, untuk desainer dan hacker nanti bisa kalian kerjakan sendiri ya. Kalian modifikasi. Ini hanya sekedar contoh saja untuk programmer. Ayo sekarang kita coba dulu untuk mengerjakan manusia dan programmernya. Sekarang kita bikin induk kelasnya terlebih dahulu. Kita bikin project baru. Modul 3 ya ini. Oke, kita buat induk kelasnya, yaitu kelas manusia. Ada 2 atribut. Kita pakai protected aja ya. String, nama, dan makan. Nah, kalau ada 2 atribut string, nama, dan makan, berarti ada set nama, set makan, dan get makan. Setter getternya. Nah, setter getter kan berarti tergantung dari jumlah atributnya. Kita bikin untuk set namanya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita bikin get makannya. Return makan. Get namanya belum ya. Get nama, return nama. Nah, terus satu tadi tambahannya adalah kerja. Ya kan di sini kerja. Kita bikin void kerja. Isinya kita isi gini aja. Ayo kerja, ayo semangat
Bekerja. Oke, kelas induknya sudah kita buat. Sekarang kita bikin anak kelasnya, yaitu kelas programmer. Nah, di kelas programmer itu ada metode begadang. Jadi kan induk kelas ini kan memiliki ada behaviornya, perilakunya ya. Ini kita bisa wariskan di anak kelasnya dengan cara menggunakan extend. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Extend induk kelasnya apa? Kelas manusia. Nah, kan di kelas programmer, desainer, hacker hanya ada metode begadang. Nah, kita bikin di sini public void begadang. Isinya ayo begadang sambil ngoding. Nah, terus kita bikin kelas mainnya. Main manusia. Nah, panggil metode mainnya. Nah, cara manggilnya gimana? Ini kelas induknya. Ini subkelasnya atau anak kelasnya. Nah, coba kita lihat di induk kelas ya. Kalau induk kelas ini memiliki subkelas, nanti ada tandanya di sini. Nah, jika diklik, maka dia akan menuju subkelasnya. Nah, berarti kelas programmer ini adalah anak kelas dari kelas manusia. Nah, yang kita panggil adalah kelas programmer. Kelas anak kelasnya. Jadi bukan kelas manusia ya, bukan super kelasnya, tetapi induk anak kelasnya. Kelas programmer. Di sini variabelnya saya kasih nama PR, new programmer. Nah, dari sini kita sudah bisa memanggil metode-metode yang ada di kelas manusia dan juga programmer. Oh, di sini saya ganti privat ya. Karena ini hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Sekarang kita panggil set nama dulu. Nah, kita kasih nama Andi. Terus PR set makan. Makannya apa? Bakso kita tulis. Nah, terus kita bikin get namanya. Namaku get nama. Aku suka makan pr.get makan. Terus kita panggil metode kerja. Kalau kerja langsung gini aja ya. Dan juga metode begadang yang ada di kelas programmer. Sekarang kita jalankan. Namaku Andi. Aku suka makan bakso. Ayo semangat bekerja. Ayo begadang sambil ngoding. Nah, jadi metode ini, nah ketika kita klik,
dia akan menuju ke kelas manusia. Begitu juga set makan. Nah, beda halnya dengan yang begadang. Begadang kan masuknya di kelas programmer. Nah, jadi metode yang ada di manusia bisa kita panggil di kelas programmer. Ya, karena ini kan objeknya kan kita bikin programmer, bukan manusia. Misalnya kita ganti sini manusia, apakah bisa tetap dipanggil? Tetap bisa. Hanya saja begadangnya tidak bisa dipanggil. Coba kita matikan. Nah, kalau ingin memanggil begadang berarti kita harus bikin objek baru lagi dengan kelas programmer. Nah, baru bisa. Nah, kalau kayak gini kan apa fungsi dari extend? Ini tanpa extend juga bisa. Nah, fungsi extend di sini kan di kelas ini, jadi kita nggak perlu bikin ada dua objek di sini. Cukup satu objek aja, yaitu objek programmer. Nah, karena satu objek ini sudah bisa memanggil metode yang ada di kelas induknya, karena sudah kita extend di anak kelasnya. Jadi mempersingkat codingan. Ini kan kita panggil di sini, di kelas manusia, bukan di kelas programmer. Nah, sekarang coba kita akan menerapkan yang namanya overriding. Nah, di modul ini kan dia menggunakan overriding ya. Oh, ini ada override-nya. Nah, sekarang kita bikin menggunakan metode overriding. Protected void set makan, set nama. Nah, kalau kita bikin begini juga, misalnya gini kan, privat string nama makan. Nah, ketika kita memanggil set nama ini, di sini ada override. Nah, yang menandakan bahwa metode ini override dari kelas manusia. Ini ada tandanya juga bahwa metodenya telah di override. Nah, kita memanggilnya seperti ini bisa. Dengan cara seperti ini kita bisa. Nah, misalnya gini, PR set nama kan. Kita jalankan. Null isinya. Nah, padahal di sini manggilnya adalah, kenapa di sini null? Karena nama Andi ini tidak terbaca. Nah, coba kita lihat. Di sini menggunakan
super. Nah, makanya dia null. Set makan. Kok set makan? Set nama dong ya. Set nama. Nah, kalau seperti ini gimana? Apakah bisa? Kita jalankan. Nah, baru dia berhasil. Sebenarnya kalau kita gini ya, kayak tadi, berarti di sini kita harus bikin protected string get nama, return nama. Jangan lupa kita override. Nah, kita jalankan, baru dia kepanggil. Jadi get nama ini memanggil yang ada di programmer. Sedangkan tadi kan ini nggak ada. Nah, ketika ini nggak ada, kan hasilnya kan 0. Nah, kenapa 0? Karena set nama ini dia memanggilnya ini. Sedangkan ini get nama dia memanggilnya yang ada di sini. Nah, makanya dia 0. Tidak terbaca. Nah, begini juga bisa. Dengan cara seperti ini kita juga bisa. Nah, jadi kita menggunakan set namanya yang ada di kelas manusia, di induk kelasnya. Begitu juga dengan ini, return super get nama. Nah, tuh, kepanggil. Kita tambahkan lagi ya untuk set makan. Void set makan. String makan. Super set makan. Nah, kita override. Protected string get makan, return super get makan. Jangan lupa kita override. Nah, terus kita bikin metode overloading. Di sini kan ada void kerja ya. Nah, kita panggil di sini. Protected void kerja. Kita tambahkan parameter di sini string kerja. Sistem auto inline. Ayo kerja. Nah, di sini kita lihat set namanya menuju ke kelas programmer. Set makannya menuju kelas programmer. Get namanya menuju kelas programmer. Get makan juga kelas programmer. Nah, untuk kerjanya menuju kelas manusia.
Karena di sini tidak ada override-nya kecuali kita bikin seperti ini ya. Super.kerja. Nah, jika seperti ini, maka kerjanya di sini akan memanggil yang ada di kelas programmer. Nah, ini override, ini overloading. Dia memanggil metode yang sama tetapi ada yang berbeda. Nah, cara panggilnya gimana? Berarti gini, pr.kerja. Nah, kan ada dua nih. Ini yang dinamakan dengan overloading. Nah, kerjanya apa? Misalnya nguli. Jalankan. Namaku Andi, aku suka makan bakso. Ayo semangat kerja, ayo kerja nguli, ayo begadang sambil ngoding. Nah, ini contohnya penggunaan extend, penggunaan induk kelas pada anak kelas, dan juga penggunaan metode overriding dan juga overloading. Nah, terus saya mau ngasih tahu bagaimana membuat atau memanggil konstruktor. Nah, di contoh modul ini kan menggunakan konstruktor ya. Konstruktor itu kan ada sebuah metode yang namanya itu sama seperti dengan nama kelasnya. Nah, kalau menggunakan konstruktor berarti setter itu tidak perlu kita gunakan. Coba lihat di sini. Public kelas manusia, public string nama makan, public manusia dengan parameter string nama, dis nama sama dengan nama. Apakah di sini ada set nama? Nggak ada kan, yang ada get nama, set makan, get makan. Setnya nggak ada karena diganti dengan konstruktor. Nah, ini kan kita memanggil atau membuat induk kelas dan anak kelas menggunakan setter. Terus manggilnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan konstruktor. Nah, jika kita menggunakan konstruktor berarti setter akan kita hapus. Nah, ini saya hapus untuk yang set nama terlebih dahulu. Biar kalian tahu perbedaannya jika menggunakan setter dan tidak menggunakan setter. Atau menggunakan konstruktor. Nah, panggilnya gini aja. Klik nama kelasnya kan manusia. Kalian kontrol spasi. Nah, di sini akan generate secara otomatis. Kalau ini tidak ada isinya ya. Nah, kalau menggunakan konstruktor berarti harus ada isinya. Nah, di sini secara otomatis dia akan mendeteksi string nama dan string makan. Ini dapatnya dari mana? Ya, ini dari atribut yang sudah kita buat. Maka dia akan generate secara otomatis. Nah, tapi karena kita masih menggunakan set makan, jadi di sini makan tidak perlu kita pakai. Isi makan kita akan tetap menggunakan set. Yang kita ubah adalah namanya saja. Nah, di programmer set nama juga kita hapus. Nah, kita panggil konstruktornya. Nah, kenapa ini secara otomatis terisi? Karena di sini ada atributnya kita hapus karena tidak terpakai. Sekarang kita panggil programmer. Nah, dia akan terisi public programmer string nama. Nah, string nama ini dapatnya dari mana? Kok bisa terisi otomatis? Coba kita lihat di kelas manusia. Nah, ini kan public manusia string nama, dis nama sama dengan nama. Jadi saya kembalikan lagi ke menjadi seperti ini. Ada string makannya ya. Jadi kan string nama, sekarang ada string makan. Ini saya hapus. Saya bikin lagi. Nah,
maka akan muncul string nama dan string makan. Jadi ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya berdasarkan dari induk kelasnya, konstruktor dari induk kelas. Nah, kalau ini ada satu, nanti di sini juga satu. Kalau di sini ada dua, berarti sini ada dua juga. Tapi kita butuhnya hanya nama saja, makan kita hapus. Nah, di sini makan kita hapus. Oke, sudah selesai. Nah, berarti di kelas mainnya nanti ada perubahan. Nah, set nama kan tadi nggak ada. Nah, kenapa ini error? Ketika kita panggil ya, membuat objeknya, new kan, new, nama kelasnya programmer. Nah, di sini dia akan meminta otomatis untuk mengisi namanya. Makanya tadi set nama itu kita hapus karena setnya itu menggunakan konstruktor. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita jalankan, nah, namaku Andi. Ayo makan bakso. Nah, jadi setnya itu kita ganti menggunakan konstruktor. Nah, sekarang set makan kita hapus. Kita isi menggunakan konstruktor. Nih, kita hapus set makan. Kita tambahkan di sini string makan. Berarti this makan sama dengan makan. Oke, di sini berarti ada penambahan string makan, supernya makan. Nah, set makan sudah tidak ada lagi. Terus di kelas mainnya berarti kita perlu, nah ini set makan kan nggak ada ya, kita hapus ya. Nah, kenapa error? Nah, coba kita hapus lagi ya. Kita bikin ulang lagi. Nah, secara otomatis dia akan mendeteksi nama dan makan. Kita isi Andi di sini bakso. Kita tutup, baru kita run. Nah, bisa kan? Namaku Andi, aku suka makan bakso. Ayo semangat bekerja, ayo kerjakan, ayo begadang sambil ngoding. Nah, jadi ini cara jika kita tidak menggunakan setter, kita bisa menggunakan konstruktor. Tapi jika kita tidak menggunakan konstruktor, kita harus menggunakan setter. Nah, itu adalah cara lain untuk memanggil sebuah data di PBO. Tergantung dari sistemnya seperti apa ya. Kadang orang ada yang menggunakan konstruktor, ada orang menggunakan setter getter. Tergantung orangnya sih mau sukanya mau pakai yang mana. Nah, jadi contohnya seperti itu. Nah, bisa kalian coba untuk di kelas desainer dan kelas hacker. Nah, bisa kalian bikin di sini misalnya desainer kalian bikin menggunakan konstruktor, di hacker kalian menggunakan setter. Silakan kalian coba. Kan sudah saya contohkan tadi ya. Tinggal kalian ulangi saja. Nah, terus di sini ada kendaraan. Tadi saya sudah jelaskan cara penggunaan override dan overloading. Nah, di kelas kendaraan ini dia mencontohkan penggunaan metode overloading. Nah, tapi ada perbedaan di sini. Di kelas mainnya dia menggunakan extend mobil. Nah, kendaraan induk kelasnya kan. Terus di sini anak kelasnya namanya mobil. Extend kelas kendaraan. Nah, di kelas mainnya extend mobil lagi.
Jadi mobil ini dia selain sebagai anak kelas, dia juga sebagai induk kelas. Nah, jadi ada perbedaan cara memanggil objeknya. Nah, ini saya contohkan di main manusia aja ya. Untuk di modul silahkan kalian coba sendiri. Perbedaannya seperti apa. Ini saya jelaskan di sini menggunakan kelas manusia, programmer, dan main manusia. Nah, ini saya uncomment dulu. Nah, ini kan kelas manusia. Terus anak kelasnya kelas programmer, extend manusia. Nah, di sini extend programmer. Nah, untuk memanggil metodenya seperti apa? Apakah menggunakan programmer seperti ini? Kayak tadi. PR sama dengan new programmer. Bentar. Bisa ditulis ulang ya, pakai ini aja. Nah, apakah seperti ini? Tuh. Public class main manusia extend programmer require string no argument. Tidak bisa. Nah, kalau kita memanggil programmer, nama objeknya itu tidak bisa. Nah, bisanya gimana? Ini saya matikan. Nah, memanggilnya adalah kelas itu sendiri. Kalau tanpa extend begini, yang kita panggil adalah anak kelasnya. Nah, tetapi kalau jika di kelas main kita menggunakan extend, nah yang kita panggil adalah kelas itu sendiri, yaitu main manusia. New main manusia. Nah, kita panggil mm dot. Nah, di sini ada kerja mm dot begadang. Nah, saya matikan ya. Terus mm dot kerja muli. Nah, di sini kenapa saya nggak manggil get makan dan get nama dan get makan? Karena setnya tidak ada. Nah, jika kalian menggunakannya seperti ini, maka codingannya tidak menggunakan konstruktor. Kalau menggunakan konstruktor nggak bisa kita panggil. Yang kepanggil hanya bisa metode kerja dan metode begadang. Sedangkan get namanya tidak bisa. Kecuali kita menggunakan setter, getter tadi set. Nah, set nama dan set makan. Di sini juga set nama, set makan, maka baru bisa kita panggil. Coba kita lihat contoh di modul, kan ini dia menggunakan set kan. Nah, ada set merek, get merek, set warna, get warna. Terus di sini set harga. Nah, makanya bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, jika kalian menggunakan konstruktor, itu nggak bisa. Yang bisa kita panggil hanya metode seperti ini aja, yang tidak perlu get dan set. Nah, bahkan ini nggak bisa juga. Nah, ternyata nggak bisa di sini. Harus menggunakan seperti ini. Nah, untuk kelas mobil keterangan silahkan kalian coba juga, kalian pelajari dan kalian pahami.
Maksud dari ini kelihatan nanti kalau kalian menggunakan override di sini. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Silahkan kalian coba. Dan juga yang ada di decoding ini bisa kalian coba juga. Jadi tidak harus yang ada di modul saya, tapi yang ada di referensi lain bisa kalian gunakan juga. Nah, silahkan kalian coba. Nanti kalau masih ada yang bingung, bisa kalian tanyakan ke saya. Semoga kalian paham semua. Jangan lupa ditonton videonya sampai habis. Oke, semoga kalian paham. Silahkan mencoba. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.